Jumpa lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan membahas gerak parabola seri ke-7 dengan topik lemparan paling jauh. Yuk. Oke, topiknya sekarang adalah dengan sudut lemparan berapa derajat, jarak yang diperoleh itu paling jauh. Jadi kita selidiki dalam percobaan dulu ini ya, saya tunjukkan. Nanti yang paling jauh itu dengan sudut berapa. Tentu saja percobaannya dengan kecepatan awal yang sama. Jadi variabel yang lain sama, hanya sudutnya yang. Jadi dengan sudut berapa. Nanti manfaatnya adalah olahragawan, terutama yang atletik untuk lempar lembing itu harus berlatih dengan sudut berapa supaya lemparannya itu menghasilkan yang terjauh. Coba kita selidiki dulu dari sudut kenaikan 15 derajat sama sudut yang istimewa ya. Kita coba dulu yang sudutnya 15 derajat. Ini kecepatan awalnya, andaikan ini seorang atlet memiliki kecepatan lemparan itu 10 meter per sekon ya, dianggap itu stabil. Ini juga diperoleh dari hasil latihan. Nah, sekarang variabel sudut berapa yang dapat menghasilkan lemparan yang terjauh. Yang pertama kita coba dulu 15 derajat ya. Kita coba ya, 1, 2, 3. Ya, rupanya menghasilkan lemparan paling jauh 5 meter ya. Satu kotak ini 1 meter, jadi 1, 2, 3, 4, 5 meter. Oke, percobaan kedua dengan sudut lemparan 30 derajat. Nah, ini sudutnya sudah diperbesar 30 derajat. Oke, kita coba 1, 2, 3. Menghasilkan jarak 8 ya. Ini 7, 8, 8,66. 8,66 meter. Ya, kita catat 8,66 meter ini ya. Oke, sekarang sudut istimewa 37 derajat. Ya, ini sudutnya 37 derajat. Kita coba 1, 2, 3. Menghasilkan jarak 9,6. 9,6. Kita catat ya di sini 9,6. Sekarang sudutnya 45 derajat. Ya. Kita coba menghasilkan jarak berapa dengan sudut 45 derajat. 1, 2, 3. Menghasilkan 10 tepat ya, 10 meter. Sekarang sudutnya 53 derajat. Kita ubah di 53 derajat. Menghasilkan jarak berapa? 1, 2, 3. Menghasilkan 9,6 lagi ya. Ternyata 96 tadi yang diperoleh dengan sudut 37 derajat. Sekarang 53 derajat, hasilnya 96. Ya. Jadi ini juga menarik bahwa jumlahnya 90 derajat. 37 tambah 53 itu 90 derajat. Jadi kalau jumlahnya sama itu menghasilkan sama. 9,6 meter. Oke, sekarang sudutnya 60 derajat. 60 derajat ya. Kita coba 1, 2, 3. Menghasilkan 8,66. Ternyata juga menghasilkan sama dengan ketika kita melempar dengan sudut 30 derajat. 8,66. Di sini juga 8,66. Jumlahnya 90. 60 tambah 30. 90 derajat. Ya. Sekarang ambil kesimpulan bahwa kalau jumlahnya 90 derajat menghasilkan lemparan yang sama. Sekarang sudutnya 75 derajat. 1, 2, 3. Menghasilkan 5 meter ya, sama dengan ketika sudutnya 15 derajat ya. Nah, tentu
yang 90 derajat kita tidak usah coba ya. Jangan sekali-sekali Anda mencoba lemparan dengan sudut elevasi 90 derajat. Jangan-jangan kena kepala Anda sendiri. Oke. Sekarang kita buktikan bagaimana, kita lihat dulu ya, sebelum kita buktikan, kita lihat dulu bahwa ternyata data percobaan kita yang menghasilkan lemparan paling jauh adalah 45 derajat. Jadi, seorang olahragawan lempar lembing harus latihan dengan sudut lemparan 45 derajat supaya menghasilkan lemparan yang maksimal. Itu manfaatnya ya. Mari kita buktikan dengan matematis. Oke, rumus yang dipakai adalah ketika lemparan paling jauh itu adalah Y sama dengan 0. Jadi Y, kita mencari T dulu. Y sama dengan V0 sinus alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, kalau mencapai jatuh lagi ke tanah itu berarti Y-nya mencapai 0, sehingga 0 sama dengan V0 sinus alfa kali T min setengah GT kuadrat. Kemudian kita faktorkan 0 sama dengan V0 sinus alfa min setengah GT dikeluarkan T-nya 1, sehingga ini menghasilkan T sama dengan 0. Ini pada saat T sama dengan 0 ini pada saat dilemparkan, sedang dilemparkan, atau V0 sinus alfa min setengah G kali T, sehingga dapat yang ini T sama dengan 2 sinus 2 V0 sinus alfa per G. Ini waktunya ya. Waktunya kemudian kita masukkan ke dalam X sama dengan V0 kosinus alfa kali T. Jadi ini kita masukkan ke sini, substitusikan, jadi V0 kosinus alfa kali 2 V0 sinus alfa per G, sehingga menghasilkan ini adalah X maksimum sama dengan V0 kuadrat, V0 kali V0 kuadrat, 2 sinus alfa kosinus alfa itu sama dengan sinus 2 alfa. Tolong untuk dihafalkan catatannya ya. Sini sinus 2 alfa sama dengan sinus alfa 2 sinus alfa kosinus alfa. Ini di matematik sudah ya, ini juga dilingkarin. Oke, lalu dari sini kita akan mendapatkan lemparan paling jauh. Itu berarti ini dianggap olahragawan itu kecepatannya tetap, Niki juga nilainya tetap, maka paling jauh kalau nilai sinus 2 alfa sama dengan 1, bernilai 1. Jadi untuk agar X maksimum itu berarti terbesar ya, atau terjauh, tadi judulnya terjauh, maka sinus 2 alfa bernilai sama dengan 1 ya. Sehingga sinus 2 alfa sama dengan sinus 90. Kapan bernilai 1 untuk 90? Berarti 2 alfa sama dengan 90 derajat. Jadi alfa sama dengan 45 derajat ya. Oke, terbukti nih, terbukti dalam percobaan kita tadi ya. Semoga bermanfaat.
Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.